Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di SJTV bersama saya, Eka Margianti, yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 17 Oktober 2021. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. Universitas Pamulang menyelenggarakan pelantikan organisasi mahasiswa pada masa bakti 2021. Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Pamulang menyelenggarakan rapat revisi statuta, Renstra, dan OTK. Universitas Pamulang menyelenggarakan wisuda ke-73 dengan tema kemampuan beradaptasi dalam meraih prestasi. Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita hangat dan menarik yang akan kami rangkum selama 30 menit ke depan. Inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama. Universitas Pamulang menyelenggarakan pelantikan Ormawa atau organisasi mahasiswa untuk masa bakti tahun 2021. Pelantikan berlangsung pada 7 Oktober 2021 di Panggung Demokrasi Kampus 2 Universitas Pamulang, Jalan Witana Harja, Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Organisasi mahasiswa yang dilantik merupakan unit kegiatan mahasiswa atau UKM pada unit kegiatan olahraga atau UKO, serta organisasi mahasiswa Arca Buana Universitas Pamulang. Berikut informasi selengkapnya. Organisasi mahasiswa masa bakti 2021 dilantik oleh Dr. M. Wildan SSMA sebagai Wakil Rektor 3. Unit kegiatan mahasiswa yang tergabung dalam unit kegiatan olahraga diantaranya softball, futsal, basket, bola voli, e-sport, bulu tangkis, pencaksilat, catur, tenis meja, serta panahan. Sementara Arca Buana Universitas Pamulang merupakan unit kegiatan mahasiswa pecinta alam. Pelantikan dihadiri oleh dosen kemahasiswaan Universitas Pamulang, pembina unit kegiatan mahasiswa olahraga dan Arca Buana, pengurus yang terpilih dalam kepengurusan unit kegiatan mahasiswa masa bakti 2021, serta perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Universitas Pamulang. Pelantikan berlangsung dengan tujuan untuk mengesahkan kepengurusan unit kegiatan mahasiswa pecinta alam Arca Buana dan unit kegiatan olahraga. Tujuan dari kegiatan ini adalah dalam rangka percepatan pewujudan visi misi Universitas Pamulang itu sendiri. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kami mengharapkan kepada mereka bahwa mahasiswa kami menjadi mahasiswa yang benar-benar jago dalam hal berorganisasi dan juga nilai kemahasiswaannya, nilai perkuliahannya pun akan bagus kira-kira begitu. Sehingga nanti ketika lulus menjadi alumni Universitas Pamulang, menjadi alumni yang jago berorganisasi, yang kompeten dalam bidang akademiknya. Itu salah satu tujuan yang ingin kita harapkan dari terwujudnya pelantikan pada siang hari ini. Insya Allah unit kegiatan olahraga ini ingin berkolaborasi dengan UKO-UKO antar kampus lainnya. Yang ada kampus yang di Indonesia ini yang hampir dari 100 kampus sudah mempunyai UKO. Jadi disitulah insya Allah unit kegiatan olahraga Universitas Pamulang ini berkolaborasi dengan UKO-UKO tersebut gitu. Marcelina Raharjo dan Marzuki melaporkan dari Universitas Pamulang. Program Studi Sekretari D3 Universitas Pamulang menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat atau PKM pada 26 September 2021. Pengabdian kepada masyarakat dengan agenda peningkatan keterampilan komunikasi dalam bahasa Inggris berlangsung di Yayasan Al-Hanif, Komplek Bukit Pamulang Indah, Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Sasaran dalam PKM merupakan siswa Yayasan Al-Hanif pada tingkat sekolah menengah pertama. Berikut informasi selengkapnya. Pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh mahasiswa program studi Sekretari D3 Universitas Pamulang diketuai Tasya Syafira Trianda dengan anggota Asep Sugimat, Hasanuddin Hamdi, Mia Siti Aprianti, Reza Utami, Welisa Putri, Ariska Sukma Ramayanti, serta Pendi Ahmad SHMH sebagai dosen pembimbing akademik. Kegiatan inti dari pengabdian kepada masyarakat tersebut diantaranya pemaparan materi peningkatan keterampilan komunikasi dalam bahasa Inggris dan mengajarkan cara komunikasi bahasa Inggris umum,
Materi disampaikan oleh Tasya Syafira Trianda dan Weli Saputri. Sasaran dari pengabdian kepada masyarakat untuk siswa Yayasan Al-Hanif pada tingkat sekolah menengah pertama dengan jumlah 25 siswa. Adapun tujuan dari diselenggarakan pengabdian kepada masyarakat kali ini untuk meningkatkan kemampuan serta keterampilan dalam berkomunikasi dengan bahasa Inggris pada siswa Yayasan Al-Hanif. Harapannya adalah para santri bisa mendapatkan manfaat dari pengetahuan yang telah kita bagikan dan juga dapat diterapkan dalam kehidupan mereka ke depannya, entah itu mungkin dalam pembelajaran ataupun dalam dunia kerja nantinya. Untuk para rekan-rekan mahasiswa agar sebagai pengalaman pribadi maupun kelompok agar tahu bagaimana cara mengimplementasikan pengetahuan yang telah didapatkan dalam bangku perkuliahan. Marcelina Raharjo melaporkan untuk SJTV. Pemirsa, informasi akan kami lanjutkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Alur pelayanan vaksinasi COVID-19, 2 meja. Sasaran datang ke tempat pelayanan, petugas menyiapkan kertas kendali dan meminta sasaran untuk menunjukkan KTP. Kemudian, petugas melakukan verifikasi menggunakan website Peduli Lindungi dan memberikan kartu kendali untuk diisi. Sasaran mengisi bagian identitas dan pertanyaan screening pada kertas kendali. Petugas dapat membantu sasaran apabila dibutuhkan. Misalnya, sasaran lansia yang perlu pendampingan dalam mengisi kertas kendali. Sasaran membawa kertas kendali yang sudah diisi ke meja 1. Petugas memanggil sasaran sesuai urutan kedatangan dan meminta kertas kendali yang telah diisi sasaran. Petugas kesehatan melakukan pemeriksaan fisik sederhana, meliputi pemeriksaan suhu tubuh dan tekanan darah, serta memeriksa kembali pertanyaan screening yang telah diisi sasaran, sekaligus mengidentifikasi riwayat terkonfirmasi COVID-19. Pada saat screening, jika dideteksi ada penyakit tidak menular atau dicurigai adanya infeksi COVID-19, maka pasien dirujuk ke poli umum untuk mendapat pemeriksaan lebih lanjut. Oke Pak Umar, setelah tadi saya cek tensinya setelah 3 kali, ternyata tensinya masih tinggi. Nah, hal ini tidak bisa dulu nih untuk Bapak untuk melanjutkan ke vaksinasi. Sekarang saran dari kami, Bapak pergi dulu kontrol ke dokter untuk mendapatkan pengobatan untuk darah tingginya. Nanti kita tunggu 3 hari Bapak kembali lagi ke sini, semoga tensinya sudah membaik. Jika diputuskan pelaksanaan vaksinasi harus ditunda, maka sasaran dapat kembali ke fasilitas pelayanan kesehatan sesuai rekomendasi jadwal yang diberikan oleh petugas kesehatan. Sasaran yang dinyatakan sehat dapat diberikan vaksinasi. Petugas memberikan penjelasan singkat tentang vaksin yang akan diberikan, manfaat, dan reaksi simpang atau kejadian ikutan pasca imunisasi yang mungkin akan terjadi dan upaya penanganannya. Sasaran duduk dalam posisi yang nyaman. Petugas memberikan vaksinasi secara intramuskular sesuai prinsip penyuntikan aman. Selesai penyuntikan, petugas menuliskan jenis vaksin, jam pelayanan, dan nomor badge pada kertas kendali, dan meminta sasaran menuju meja 2 dengan membawa kertas kendali yang telah diisi. Di meja 2, sasaran akan menyerahkan kertas kendali kepada petugas meja 2. Sebelum menginput nama, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, alamat, dan lain-lain,
Petugas wajib mengkonfirmasi kembali dengan membacakan ulang di depan sasaran untuk menghindari terjadinya kesalahan. Sasaran menunggu selama 15 menit. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Pamulang menyelenggarakan rapat mengenai revisi statuta, renstra, serta organisasi dan tata kelola atau OTK yang berlangsung dari 1 Oktober dan akan berakhir pada 28 Oktober 2021. Rapat berlangsung di Kampus 3 Universitas Pamulang, Victor, Kota Tangerang Selatan dengan melibatkan Komisi Statuta, Komisi Renstra, serta Komisi OTK. Berikut informasi selengkapnya. Statuta merupakan anggaran dasar bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yang digunakan sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi. Sementara Renstra merupakan perencanaan strategis yang direncanakan dalam periode 5 tahunan. Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Pamulang mengalami perkembangan sehingga perlu dilakukan revisi terhadap statuta untuk penyesuaian terhadap perkembangan yang dialami oleh Universitas Pamulang. Sementara Renstra telah berakhir masa berlakunya sehingga perlu adanya revisi untuk menyesuaikan Renstra 2021 hingga 2025. Organisasi dan tata kelola perlu diadakan revisi karena banyaknya lembaga-lembaga di Universitas Pamulang sebagai bentuk pengembangan dari Tridharma perguruan tinggi mengenai peningkatan mutu di perguruan tinggi. Tim dalam ketiga komisi yang terlibat terdiri dari perwakilan program studi yang ada serta perwakilan dari lembaga-lembaga yang bersangkutan. Karena LPM itu adalah sebagai pengendali mutu suatu perguruan tinggi, maka sangat penting. Terkait dengan bagaimana sepentingnya lembaga penjaminan mutu di lembaga pendidikan tinggi ini, kalau kita merunut dari Permendikbud nomor 50 tahun 2014 tentang sistem penjaminan mutu, bahwa LPM ini bagaimana mengembangkan sekaligus mengimplementasikan kinerja dari perguruan tinggi itu sendiri. Karena kalau kita lihat visi dari LPM Universitas Pamulang adalah mengantarkan Universitas Pamulang ke peringkat 40 besar tingkat nasional berdasarkan nilai-nilai humanis dan religius. Nah, kinerja inilah yang kemudian kita kembangkan mengimplementasikan dari keinginan dari SPME itu sendiri, baik itu dari Badan Akreditasi Nasional maupun dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kinerja ini kemudian kita kemas dalam suatu sistem yang kita sebut dengan sistem kendali mutu. Nah, itulah kinerja yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi kita, yaitu Universitas Pamulang. Kalau kita lihat bahwa bagaimana kegiatan program studi, UPPS, kemudian lembaga-lembaga unit yang ada di Universitas Pamulang ini, ya kita mulai dari kegiatan-kegiatan yang diimplementasikan oleh lembaga penjaminan mutu.
Eka Margianti, Marcelina Raharjo, dan Yuda melaporkan dari Universitas Pamulang. Himpunan Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pamulang menyelenggarakan donor darah dalam salah satu rangkaian acara pada program Gebyar PKN 2021. Kegiatan donor darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia Kota Tangerang Selatan berlangsung pada 10 September 2021 di kediaman Daryono Wiono selaku Ketua RT 07 Jalan Sumatera Gang Damai Ciputat Tangerang Selatan. Berikut informasi selengkapnya. Himpunan Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pamulang mengadakan acara yang bertajuk Gathering pada Gebyar PKN 2021. Sementara donor darah menjadi salah satu rangkaian kegiatan. Kegiatan donor darah mengusung tema Semangat untuk Sehat Bersama dengan target 25 kantong dari para pendonor. Sasaran pendonor tersebut dari warga sekitar lokasi donor darah. Kegiatan donor darah bertujuan untuk meningkatkan kepedulian sesama melalui Palang Merah Indonesia atau PMI. Adapun manfaat dari donor darah diantaranya untuk mempertahankan kesehatan jantung dan membantu membakar kalori, membantu memperbarui sel darah, membantu mengurangi zat besi dalam darah. Himpunan Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pamulang berharap kegiatan donor darah dapat berlangsung secara berkala pada kegiatan berikutnya. Donor darah ini bisa menyelamatkan ribuan nyawa di dunia, Pak. Nah, karena di masa seperti ini, donor darah menjadi salah satu sektor esensial yang sangat diperlukan dan dibutuhkan di berbagai rumah sakit. Jadi, saya rasa kegiatan ini semoga bisa membantu gitu, Pak. Walaupun sedikit, tapi kita bisa meringankan atau membantu pekerjaan PMI gitu untuk mencari pendonor. Tio Sadewo melaporkan untuk SJTV. Pemirsa, informasi akan kami lanjutkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
lagi bersama saya dalam Info Kampus. Universitas Pamulang menyelenggarakan wisuda ke-73 pada 10 Oktober 2021. Wisuda berlangsung secara luring di kampus 3 Universitas Pamulang, Victor, Kota Tangerang Selatan. Wisuda kali ini mengusung tema kemampuan beradaptasi dalam meraih prestasi. Universitas Pamulang mempersiapkan wisuda dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat hingga menggunakan sistem Scan Quick Response Code. Berikut informasi selengkapnya. Universitas Pamulang menyelenggarakan wisuda ke-73 dengan jumlah 650 peserta wisudawan. Dan wisudawan hanya boleh didampingi oleh 1 pendamping. Adapun penerapan protokol kesehatan yang berbeda dengan wisuda sebelumnya. Wisudawan dan pendamping wajib memindai Quick Response Code pada aplikasi Peduli Lindungi sebelum memasuki gedung. Pemindaian tersebut bertujuan untuk memastikan wisudawan dan pendamping sudah mendapatkan vaksin. Wisudawan dan pendamping tetap wajib menggunakan masker medis, face shield, sarung tangan, serta membawa hand sanitizer. Tindakan ini sudah terkonfirmasi oleh Satgas Covid Kota Tangerang Selatan. Wakil Rektor 4 selaku Ketua Satgas Universitas Pamulang, Dr. R.R. Dewi Anggraini, SHMH, menyatakan bahwa sistem memindai Quick Response Code merupakan langkah terbaru yang dilakukan oleh Universitas Pamulang dalam mendata wisudawan. Penerapan protokol kesehatan dengan memindai Quick Response Code merupakan salah satu syarat yang diwajibkan oleh gugus tugas COVID Kota Tangerang Selatan. Kemampuan beradaptasi dalam meraih prestasi merupakan tema yang diusung Universitas Pamulang pada wisuda ke-73 ini. Tema tersebut sangat tergambarkan oleh salah satu wisudawan Magister Ilmu Hukum yang dinyatakan mendapatkan gelar Magister. Munir dengan keterbatasannya tetap bisa beradaptasi dan memberikan prestasi yang baik serta lulus dengan IPK 3,93. Munir berterima kasih kepada Universitas Pamulang terkait ramahnya pihak universitas kepada para penyandang disabilitas. Kita sudah mengajukan ke Peduli Lindungi untuk akses masuk keluar gedung, walaupun gedung A ataupun gedung B di kampus Unpar Victor, kita semuanya menggunakan QR Code dari Peduli Lindungi. Itu salah satu persyaratan masuk bagi para wisudawan, para mahasiswa, dosen, staf, karyawan, dan struktural yang ada di Universitas Pamulang. Kesan saya kepada Universitas Pamulang terutama, alhamdulillah Universitas Pamulang sangat menyediakan fasilitas baik itu dari tenaga pengajarnya maupun dari fasilitas gedungnya yang ramah dengan penyandang disabilitas. Yang kedua, untuk motivasi bagi rekan-rekan yang baik itu rekan-rekan yang baru akan masuk di perguruan tinggi maupun rekan-rekan yang sedang menjalani pendidikan di Universitas Pamulang ataupun universitas lain, bahwa jangan sampai menyerah dengan keadaan. Artinya keadaan itu harus dilawan dengan adaptasi. Adaptasi seperti tema wisuda kali ini, yaitu beradaptasi untuk memperoleh prestasi. Saat ini saya masih dalam acara ngobras. Kalau teman-teman tahu, ngobrol seputar sastra, salah satunya juga ada dosen dari sastra Indonesia yang insya Allah kedepannya akan membuat penelitian-penelitian mengenai postkolonial. Terkait obrol sastra nih, harapan kedepannya terkait obrol sastra. Oh, ya. Kebetulan saat ini sedang vakum karena juga ketua atau bagian yang pendiri sedang melanjutkan studi S3-nya, jadi lagi agak sibuk dan insya Allah akan lanjut lagi ke depannya, akan membawakan acara-acara lebih baik lagi. Bisa diceritakan kiat-kiat menjadi bisa terbaik? Oh, iya. Yang pasti rajin baca buku, kedua ciptakan circle biar lingkungan belajarnya tuh lebih enak, lebih semangat, gitu aja sih. Tio
Aryo Sadewo dan Yuda melaporkan dari Universitas Pamulang. Pemirsa, informasi dari wisuda ke-73 sekaligus mengakhiri pertemuan kita hari ini. Saya Eka Margianti mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu info kampus di SJTV, berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Risa Broto Asmoro. Berikut tips menjadi wisatawan yang aman COVID-19 dan bertanggung jawab melindungi sesama. Pertama, selalu siapkan masker cadangan, hand sanitizer, dan tempat menyimpan masker sebelum berpergian. Kedua, ikuti protokol kesehatan yang diterapkan di tempat wisata yang kita kunjungi. Suhu badan harus di bawah 37,3 derajat Celcius. Mencuci tangan memastikan ribuan kuman yang ada di tangan kita mati dan tidak bisa menyebar lebih luas. Memakai masker dan menjaga jarak adalah cara terbaik untuk menekan resiko penularan COVID-19. Ketiga, ingatkan juga wisatawan lain untuk melakukan hal yang sama. Ingatkan mereka agar patuhi protokol kesehatan dengan lengkap. And for those who come from abroad, we welcome you with open hand, open heart, and open mind. Do please respect each other, care for each other, protect each other, and be a responsible guest. Follow the health protocols applied in Bali. It is meant to protect you, me, and the community. Bali is for you, for me, and for all of us. Salam sehat dari saya, sampai jumpa. Ayah, Ibu pergi dulu ya. Arisan sih emang seru, tapi resiko berkerumunnya itu loh. Walaupun sudah divaksinasi, protokol kesehatan kudu tetap dijaga. Benar, hindari kerumunan. Ingat protokol kesehatan. Ayah nggak pakai masker? Ayah kan udah divaksinasi. Ayah, walaupun sudah divaksinasi, tapi protokol kesehatan tetap kudu dilaksanakan. Nih, pakai. Ayo. Benar, tetap pakai masker. Ikuti protokol kesehatan. Sore Mas, sore Kak. Cuci tangan dulu, ganti baju. Jangan sampai bawa virus dari luar kamu. Tuh, dengerin. Loh, Mas sama Kakak kan sudah divaksinasi. Walaupun sudah divaksinasi, tapi protokol kesehatan tetap kudu dilakukan. Benar, walau sudah vaksinasi, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan agar Anda dan saya tetap terlindungi. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan 5M. Hai Healthies. Tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain.